Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Situs Misteri. Untuk kisah kali ini, Bang Joy akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya SHRY 11. Sebuah kisah yang berjudul Buntel Mayit. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya di deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Elang! Sadayu berteriak sembari mendorong gerobak sayurnya dengan hati yang gembira. Hari ini semua jualannya ludes terjual. Ia tidak sabar ingin menemui anaknya. Matanya berbinar melihat bungkusan kresek hitam berisi 3 potong ayam goreng. Sadayu telah berjanji dengan Elang, jika hari ini jualannya habis terjual, ia akan membelikan ayam goreng kesukaan putranya. Senyum Sadayu semakin merekah melihat pintu rumahnya terbuka. Ia berpikir sang putra belum berangkat ke musola untuk menunaikan sholat maghrib. Elang, lihat, ibu bawa apa ini nak? Ucap Sadayu sembari meletakkan gerobaknya. Bergegas Sadayu menyambar kresek hitam. Tetapi langkahnya terhenti. Senyumnya seketika hilang. Tenggorokannya terasa tercekat melihat darah berceceran di lantai depan pintu. Ia berjalan pelan dengan tubuh gemetar, masuk ke dalam rumah. Air matanya mengalir melihat darah segar di lantai. Elang! Sadayu memanggil putranya yang berusia 8 tahun. Ia tak kuasa menahan sesak melihat darah semakin banyak di depan kamar Elang. Sadayu langsung membuka pintu kamar. Kantong kresek di tangan Sadayu terlepas melihat Elang berdiri seraya memegang pisau yang berlumuran darah. Sadayu merasakan ada aura berbeda di kamar putranya. Bulu kuduknya meremang. Hawa dingin seakan menusuk tulang. Sadayu merinding. Elang, apa yang terjadi denganmu nak? Tanyanya dengan bibir gemetar. Elang membalikkan badan, menatap dingin ibunya dengan sudut bibir yang terangkat. Astagfirullah! Seru Sadayu melihat leher putranya berdarah. Elang menyeringai. Sorot matanya memandang kosong ke arah Sadayu. Lalu mengangkat tangannya yang memegang benda tajam. Sadayu menggeleng. Air matanya mengalir tanpa jeda. Isaknya luruh seketika. Hentikan, Lang. Jangan, nak. Ibu mohon. Melas Sadayu. Ia terus menggelengkan kepala, membekap mulutnya. Gambaran kengerian kian mencekam. Elang bergeming. Sudut bibirnya kembali terangkat. Manik matanya menatap kosong. Kemudian ia mengacungkan pisau di lehernya. Lagi, Sadayu menggeleng. Air matanya semakin mengalir melihat pisau tersebut menggores leher Elang, bocah berwajah tampan itu. Darah semakin mengalir dari luka akibat sayatan pisau di leher Elang. Berikan pisau itu pada ibu, nak. Ibu mohon. Melas Sadayu seraya mengulurkan tangan yang bergetar hebat. Elang kembali bergeming. Tatapannya nyalang. Senyumnya membuat bulu kuduk Sadayu merinding. Elang menekan kembali pisau tersebut di lehernya, membuat Sadayu histeris. Hentikan! Elang! Teriak Sadayu berusaha merampas pisau dalam genggaman putranya. Sadayu meringis menahan sakit di tangannya akibat terkena sayatan pisau. Ketika Elang menyentak tangannya, rasa sakit tidak dirasakan. Ia tetap berusaha mendekat ke posisi Elang berada. Istighfar, nak. Kenapa kamu, Lang? Elang menendang perut Sadayu hingga tubuh perempuan berusia 35 tahun itu terjerembab di lantai. Sadayu meringkuk dan memegangi perut yang terasa sakit. Air matanya semakin mengalir. Ia sedih melihat putranya seperti kehilangan akal sehat. Sadayu kembali bangkit, berusaha merebut benda tajam yang menempel di leher putranya. Tatapan Elang seperti ancaman. Ekspresi yang sulit digambarkan
Hingga seringai itu berulang, Elang perlihatkan. Tetapi terlambat ketika langkah gemetar Sadayu mendekat. Secepat kilat, Elang menggorok lehernya hingga putus. Tubuh putranya bergetar dan berontak tak terkendali. Cairan kental menyembur dari lehernya yang terpisah dengan kepala. Darah segar mengenai wajah Sadayu membuatnya semakin histeris. "Elang!" jerit Sadayu histeris, melihat tubuh dan kepala anaknya tergeletak di lantai tanpa pergerakan lagi. Tungkai kakinya gemetar dan lemas. Tubuh Sadayu luruh ke lantai, tangisnya pecah. Ia meraung di depan jasad putranya. Dengan tangan gemetar, Sadayu meraih kepala putranya, lalu memeluknya erat. Sadayu menangis terisak, dadanya sesak. Bayangan akan kebahagiaan Elang ketika dirinya memberikan kejutan berupa ayam goreng kesukaannya kini sirna. Perempuan berparas ayu itu tidak menyangka putranya melakukan hal yang di luar nalar. Sadayu terisak. "Apa yang sebenarnya terjadi padamu, Nak? Kenapa kamu melakukan hal sebodoh ini? Mengapa kamu tega meninggalkan ibu, Nak?" tanya Sadayu dengan memeluk potongan kepala Elang dengan erat. "Bu," panggil seseorang yang terasa samar. Pundak Sadayu bergetar. Napasnya seakan terhenti. Dengan susah payah ia menelan ludah. Merasakan tenggorokannya tercekat, mendengar suara yang dikenali memanggil dirinya. Sadayu memejamkan mata seketika. Ia merasakan sesuatu yang aneh bergetar dalam tubuhnya dan rasa takut yang secara tiba-tiba menyeruak. Suara itu entah berasal dari mana. Mungkinkah dari potongan kepala putranya? Sadayu membuka mata perlahan dengan mengatur tempo napas yang memelan. Seketika matanya membulat sempurna, melihat mata Elang menatap tajam ke arahnya dengan senyum menyeringai yang sulit digambarkan. "Ah!" teriak Sadayu sembari melempar potongan kepala Elang yang menyeringai. Kepala itu menggelinding masuk ke dalam kolong ranjang dengan darah yang bercecer akibat dilempar. Sadayu berusaha berdiri, walaupun tungkai kakinya masih lemas. Tubuhnya seakan tiada tulang belulang. Keringat bercucuran membasahi kening. Bibirnya gemetar, lidah Sadayu terasa keluh. Ia ingin berteriak meminta pertolongan, berharap tetangganya datang. Namun semua sia-sia karena sepatah kata pun tidak bisa keluar dari mulutnya. Sadayu memeluk lutut. Tubuhnya gemetaran. Air matanya mengalir melihat badannya Elang tanpa kepala, tergeletak di lantai. Darah segar masih terus mengalir dari bagian leher yang terpotong, membanjiri sebagian tubuhnya. Sadayu diam sejenak, menetralisir situasi di sekitarnya. Pundaknya berguncang hebat ketika merasakan sebuah tangan memegang bahunya. Tangan yang ia rasakan sangat dingin. Dengan perlahan Sadayu menoleh. Ia syok melihat sosok yang memegang bahunya. "Elang!" lirih Sadayu terbata. Sadayu syok melihat sosok yang memegang bahunya ternyata Elang. Ia bingung, tak mengerti melihat putranya baik-baik saja. Padahal hal yang mengerikan baru saja terjadi. "Kenapa ibu melihatku seperti itu?" tanya Elang penasaran. "Elang, benarkah ini kamu, Nak?" Putranya mengangguk. Ekor mata Sadayu dengan cepat menyapu sekeliling. Di lantai tidak ia temukan bercak darah dan potongan tubuh Elang. Dahinya berkerut. Ia kembali menjernihkan pikiran. Kemudian Sadayu menangis bahagia. Ia langsung memeluk kaki Elang. "Syukurlah, Nak, kamu baik-baik saja. Ibu tidak sanggup kehilanganmu." Sadayu menganggap kejadian yang dialaminya tadi sebuah halusinasi. Walau ia merasa apa yang dialaminya benar-benar terasa nyata dan menakutkan. Sadayu terdiam ketika tangannya menyentuh tangan Elang. Terasa sangat dingin. Dengan tubuh gemetar, degup jantung tak beraturan. Sadayu mendongak, menatap wajah putranya.
Nyawa seakan lepas dari raga ketika melihat wajah elang pucat pasi. Mata Sadayu menyipit melihat goresan luka memanjang di leher putranya. Sadayu menelan ludah. Kenapa lehermu terluka, Lang?" tanya Sadayu terbata ketika tatapan elang begitu tajam, mengerikan, membuat perempuan berlesung pipit itu merinding. "Sakit, leherku sakit, Bu." Lirihnya serasa memegangi lehernya. Sadayu mundur perlahan. Matanya membulat melihat elang mengoyak luka di lehernya, sehingga terlihat tulang tenggorokannya. Darah segar mengalir membasahi baju elang. Belum juga keterkejutan Sadayu sirna. Terdengar suara benda dipukul di bawah kolong ranjang. "Suara apa itu, Bu?" Sadayu frustasi. Ia ingin berlari keluar dari kamar elang, tetapi tubuhnya seakan terkunci. Terasa lemas yang mendera tubuhnya secara keseluruhan. Sadayu menjambak rambutnya, memukul kepalanya agar bisa berpikir dengan jernih. Air matanya mengalir ketika suara itu semakin terdengar keras. Tubuh Sadayu gemetar. Ia merasa telah dipermainkan oleh sesuatu yang sangat mengerikan. Sadayu benar-benar merasa aneh dengan kejadian di depan matanya. "Bu," panggilnya membuyarkan lamunan Sadayu. Sadayu kembali menatap elang. "Siapa kamu sebenarnya? Apa maumu?" Sadayu mencecar pertanyaan. "Ini elang, Bu." "Bohong, kamu bukan anakku," pekik Sadayu. Kepalanya menggeleng secara berulang kali. Kemudian ia menangis histeris. "Ibu," terdengar suara lirih memanggil Sadayu dari arah kolong ranjang. Tenggorokan Sadayu semakin tercekat. Degup jantungnya seakan terpompa lebih cepat. Ia seakan pasrah apa yang akan terjadi pada dirinya. Sadayu yakin jika kepala buntung yang ada di kolong ranjang putranya sudah menghilang. Sadayu kembali syok. Matanya terbelalak melihat sebuah tangan berlumur darah dengan kuku menghitam keluar dari kolong. Tangan itu menepuk-nepuk lantai. "Tolong elang, Bu," ucapnya parau. Tanpa pikir panjang, walau tubuhnya gemetaran, Sadayu membungkukkan badannya, lalu sedikit menundukkan kepalanya. Ia yakin jika yang memanggil dirinya memang putranya. "Ah!" jerit Sadayu ketika melihat kepala buntung elang sedang menyeringai. Sadayu beringsut mundur ke belakang ketika kepala buntung itu bergerak. Tatapan matanya tajam membuat perempuan berwajah cantik dan hidung mancung itu begitu syok dan ketakutan. Sadayu mencoba berdiri, tetapi kakinya seolah tak mampu menopang tubuhnya yang bergetar hebat. Rasa ketakutan yang begitu kentara, apalagi ia merasakan suasana semakin mencekam. Hal itu membuatnya merangkak menuju pintu kamar. Sadayu menjerit ketika merasakan sebuah tangan memegang pergelakan kakinya. Ia yakin jika tangan itu yang dilihatnya dari bawah kolong ranjang. Sadayu meronta, mencoba melepaskan cekalan tangan tersebut. Tetapi cekalan itu semakin erat. "Tolong!" pekik Sadayu dengan berlinangan air mata. Ia sudah tidak sanggup menghadapi situasi yang mencekam. Situasi yang membuat seluruh badannya lemas. Jantung seolah berhenti berdetak. Teriakan Sadayu seolah dianggap angin lalu. Tak ada yang datang, bahkan mendengar jeritan ketakutannya. Sadayu terus berusaha meronta dengan menghentakkan kakinya. Namun cengkeraman tangan yang dingin itu semakin erat. Sadayu merasakan sakit dan perih ketika kuku-kuku tajam nan hitam menusuk kulitnya. Jerit Sadayu ketika dirinya ditarik masuk ke dalam kolong ranjang. Bersamaan itu, ia melihat sepasang kaki masuk ke dalam kamar elang. Sadayu ingin berteriak, tetapi sebuah tangan membekap mulutnya. Ia melotot melihat tangan yang membungkam mulutnya berasal dari tubuh elang
yang tanpa kepala. Belum usai keterkejutannya, tiba-tiba kepala buntung putranya berada tepat di samping wajahnya. Sadayu sudah tidak kuasa lagi menahan ketakutan yang mencekam. Kepalanya terasa berat. Samar, Sadayu mendengar suara memanggil namanya. Ia ingin mengatakan jika dirinya di bawah kolong ranjang, tetapi lidahnya seakan keluh. "Bu!" Suara lirih tepat di telinga Sadayu. Dari ekor matanya ia melihat kepala buntung elang yang memanggilnya. Air mata Sadayu semakin mengalir ketika lidah elang terjulur. Seketika Sadayu tak sadarkan diri. Sadayu mengerjap, perlahan membuka matanya ketika mendengar suara lirih memanggilnya. Ia juga merasakan seseorang menepuk pipinya pelan. Sadayu melihat sekeliling. Ia merasa lega melihat di hadapannya suami tercinta. "Ayah!" lirih Sadayu. Tanpa terasa air matanya kembali mengalir mengingat kejadian yang dialaminya. Tiba-tiba Sadayu histeris, menjerit memanggil elang. Pramana, suami Sadayu menatap heran istrinya yang tiba-tiba menangis histeris. Ia membawa Sadayu dalam pelukannya. Pramana berusaha menenangkan istrinya dengan mengusap punggungnya. Sadayu sesegukan di dalam pelukan suaminya. "Ada apa, Bu? Kenapa ibu menangis memanggil elang?" Sadayu semakin mengeratkan pelukan suaminya. Ia ketakutan, mengingat kejadian yang begitu mengerikan yang dialaminya. Pramana dengan sabar menunggu jawaban sang istri. Ia memberi waktu agar Sadayu mampu menceritakan apa yang membuatnya menangis. Sadayu sedikit tenang. Ia mengurai pelukannya, menatap Pramana dengan berlinangan air mata. "Elang ya, elang." "Kenapa dengan elang, Bu?" tanya Pramana sembari memegang telapak tangan Sadayu. "Elang meninggal ya, dia bunuh diri." Ucapan Sadayu membuat Pramana terkejut. "Jangan ngawur, Bu. Elang tidak mungkin melakukan hal sebodoh itu." "Benar ya, ibu melihatnya di sini. Dia ada di bawah kolong ranjang," lirih Sadayu ketakutan. "Elang tidak ada di bawah kolong ranjang, Bu. Dirga menemukan ibu pingsan di bawah kolong ranjang. Mungkin elang masih di musola," seletuk Dirga, anak pertama Sadayu. Sadayu terperangah mendengar ucapan Dirga. Ia menggeleng. Bulir bening mengalir dari kedua sudut matanya. "Enggak mungkin. Ibu melihatnya dengan jelas jika elang bunuh diri." Sadayu menceritakan kejadian yang dialaminya. Hal itu membuat Pramana dan Dirga terkejut. Namun Pramana berusaha tenang agar istrinya tidak berpikiran negatif yang akan berdampak buruk pada kesehatannya. "Yang dikatakan Dirga benar, Bu. Sebelum ibu pulang berjualan, kami sudah pergi ke musola." "Jika memang benar, elang ke musola bersama ayah dan Dirga. Di mana dia sekarang?" Pertanyaan Sadayu membuat Pramana dan Dirga saling pandang. Mereka pulang dari musola tanpa elang. Sadayu melirik jam dinding pukul 19.45. Ia kaget lalu berpikir jika dirinya cukup lama pingsan. Sadayu juga merasa heran. Kenapa elang tidak pulang bersama ayah dan kakaknya? "Kenapa kalian diam saja? Di mana elang ya?" secar Sadayu seraya mencengkeram bahu suaminya. "Selepas salat maghrib, Dirga melihat elang keluar dari musola bersama Panji. Dirga sudah memperingatkan elang untuk ikut berzikir sembari menunggu waktu sholat Isya. Namun ia tidak mendengar ucapanku." Sadayu masih tidak percaya penjelasan Dirga. Ia turun dari ranjang. Gerakannya terhenti ketika Pramana mencekal pergelangan tangannya. "Ibu mau kemana?" "Ibu mau lihat ke bawah kolong ranjang," sahut Sadayu sembari melepaskan cengkraman tangan Pramana. Sadayu ingin membuktikan sendiri tentang apa yang dialaminya.
Ia berharap kejadian yang mengerikan itu hanya halusinasi. Sadayu berjongkok, menundukkan kepalanya. Ia terkejut, tidak ada siapapun di kolong ranjang. Sadayu merasa lega. Matanya menyapu di setiap sudut kamar putranya. Tak ada tanda-tanda bekas darah ataupun potongan tubuh dan kepala elang. Sadayu tersenyum jika kejadian yang dialaminya benar-benar ilusi. Namun di hatinya yang paling dalam, ia merasakan sesuatu yang buruk dengan elang. Senyum Sadayu seketika menghilang, mendengar suara ketukan pintu rumahnya yang diketuk dengan keras. Tubuh Sadayu lemas ketika Pratiwi, ibunya Panji, datang mencari anaknya. Tangis Sadayu pecah mendengar penuturan Pratiwi jika putranya juga belum pulang dari musola. "Istighfar, Bu." Pramana bergegas menenangkan istrinya. Ia tidak ingin istrinya kembali pingsan. "Firasat ibu tidak enak tentang elang ya. Ayo kita cari dia sekarang." "Iya, Bu." "Apa Bu Tiwi sudah mencari Panji di rumah teman-temannya yang lain?" tanya Dirga. "Sudah, tapi nggak ada yang melihat Panji. Ibu pikir dia sama elang karena mereka sering main bersama." "Sekarang kita cari mereka sebelum malam semakin larut." "Iya ya," saud Dirga. Pramana dan Dirga ingin mencari elang, tetapi langkah kaki mereka terhenti mendengar ucapan Sadayu. Rupanya Sadayu ingin ikut mencari putra bungsunya, namun Pramana melarang istrinya untuk ikut mencari. "Ibu di rumah saja. Siapa tahu nanti elang pulang. Kasian jika di rumah nggak ada siapa-siapa." Sadayu mengangguk. Ia pasrah, walau dalam hatinya ingin ikut mencari elang. Pramana meminta bantuan beberapa tetangga untuk mencari elang dan Panji. Mereka berpencar mencari keberadaan kedua anak laki-laki itu. Namun 1 jam mencari hasilnya nihil. Tangis Sadayu pecah ketika Pramana dan Dirga pulang tanpa elang. "Kalian gak becus mencari elang. Biar aku saja yang mencarinya," ketus Sadayu menatap kecewa suami dan putra pertamanya. Di saat Sadayu beranjak keluar rumah, matanya menyipit melihat sosok laki-laki berbaju hitam, berbadan bungkuk, di tangan kirinya memegang tongkat dan di tangan kanannya memegang segenggam garam yang dilemparkan ke arah rumah Sadayu. "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di depan rumahku?" "Saya Kidayan. Saya sedang membersihkan aura hitam yang menyelimuti rumah ini," ucapnya seraya melempar garam. Sosok laki-laki itu kemudian membaca suatu mantra. Hal itu membuat emosi Sadayu tersulut. "Hentikan mantra dan perbuatan anehmu. Aku tidak suka ada kemusyrikan di rumahku. Siapa yang menyuruhmu, Kidayan?" "Ayah yang meminta Kidayan untuk melihat rumah kita, Bu. Ayah juga ingin Kidayan mencari tahu keberadaan elang," seru Pramana tiba-tiba sudah ada di belakang Sadayu. "Astagfirullah, Ayah. Itu musyrik. Ibu tidak mau sampai Allah murka." "Saya tahu di mana putramu. Saya juga tahu penyebab kejadian aneh yang menimpamu sebelum maghrib tadi." Ucapan Kidayan membuat Sadayu penasaran. Ia menatap sosok laki-laki berusia 50 tahunan itu dengan hati bertanya-tanya. Sadayu baru kali ini melihat Kidayan ada di desa ini. Ia juga penasaran di mana suaminya bertemu dengan sosok yang diyakini Sadayu seorang dukun. "Di mana putraku berada, Ki? Apa penyebabnya? Katakan, jika memang kamu dukun sakti yang hebat." Kidayan tersenyum sinis. Ia tahu jika Sadayu meragukan kemampuannya. Kidayan berjalan tertatih, menghentakkan tongkatnya dengan pelan, lalu berjalan mendekati Sadayu. Indra penciuman Kidayan merasakan bau anyir dari tubuh Sadayu.
Putramu diculik wewe gombel yang bersekutu dengan jin peliharaan kalian. Sosok jin yang bersemayam dalam burung perkutut buntel mayit. Sadayu menggeleng. Ia tidak percaya dengan penjelasan Ki Dayan. Sadayu yakin jika burung yang ditemukannya adalah burung perkutut biasa. Pramana dan Dirga terkejut mendengar penjelasan Ki Dayan. Jika penyebab kejadian misterius yang dialami Sadayu dan hilangnya elang adalah burung perkutut buntel mayit. Sadayu terkekeh, menganggap ucapan Ki Dayan bualan semata. Ia tidak percaya jika burung yang ditemukannya bersemayam sosok jin. Sadayu mengira jika sosok laki-laki tua di hadapannya hanya menerka-nerka saja. Ki Dayan mengetahui jika Sadayu menganggap ucapannya seperti lelucon. Ia tahu tidak mudah meyakinkan Sadayu yang taat dalam menjalankan perintah agama. Ki Dayan juga tahu jika Sadayu memiliki kemampuan khusus, tetapi tidak disadarinya. Ki Dayan memejamkan mata sejenak ketika indera penciumannya mencium bau anyir darah yang semakin pekat. Silakan kamu tertawa, Sadayu. Saya tahu jika kamu tidak percaya penjelasanku. Saya peringatkan, sebelum nyawa orang-orang yang kamu sayang terancam, lebih baik kamu bunuh burung itu. Sadayu menggeleng. Kejam. Aku tidak sekejam itu untuk membunuh hewan. Bukankah burung itu ciptaan Allah yang harus kita perlakukan dengan baik? Pergilah, Ki Dayan. Aku yakin jika anakku baik-baik saja. Ada Allah yang melindunginya. Ki Dayan merasa tersinggung dengan ucapan Sadayu. Ia mencengkram erat tongkatnya. Tatapan Ki Dayan tajam, menatap perempuan yang dinilainya tak percaya hal gaib. Terserah jika kamu tidak percaya ucapanku, Sadayu. Jangan menyesal jika putramu elang ditemukan tanpa nyawa. Ucap Ki Dayan sembari berbalik badan, lalu berjalan pelan menghentakkan tongkatnya dengan kesal. Tunggu, Ki. Aku percaya dengan ucapanmu. Seru Pramana. Ayah! Desis Sadayu menatap suaminya tak suka. Bu, tidak boleh berkata seperti itu pada Ki Dayan. Niatnya baik, ingin membantu kita menemukan elang. Ayah mohon, ibu jangan menghalangi. Yang dikatakan Mas Pram benar, Dayu. Ki Dayan ingin menyelamatkan nyawa anak kita. Timpal Pratiwi yang datang bersama beberapa warga. Di tangan masing-masing terdapat perkakas dapur, seperti wajan, panci, baskom, dan ada pula yang membawa kaleng serta ember. Sadayu mengernyit melihat Pratiwi datang bersama warga membawa peralatan dapur. Ia curiga jika Ki Dayan dalang di balik tingkah aneh Pratiwi dan para warga. Sadayu menghampiri tetangga sekaligus sahabatnya itu. Ketika Sadayu melewati Ki Dayan, indera penciumannya mencium kapur barus khas orang meninggal. Begitu juga sebaliknya. Ki Dayan mencium bau anyir darah semakin pekat dari tubuh Sadayu. Entah, kenapa aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan Ki Dayan. Aku merasa ada niat tidak baik dalam dirinya. Batin Sadayu. Kenapa? Kalian datang membawa perkakas dapur, Tiwi? Kami diminta Ki Dayan untuk membawa perkakas dapur sebagai media untuk mencari panji dan elang, Dayu. Sadayu terkekeh, merasa lucu sekaligus heran. Ia tidak menyangka sahabat dan warga percaya dengan ucapan Ki Dayan, orang asing yang berusaha membuat suasana desa semakin gempar. Melihat Sadayu terkekeh membuat amarah Ki Dayan yang sejak tadi ditahannya tersulut juga. Ia merapalkan mantra dalam hati untuk membuat efek jera bagi Sadayu. Namun mantra itu tidak berpengaruh apapun bagi Sadayu. Justru Ki Dayan tiba-tiba terjungkal ke tanah. Hal itu membuat semua orang merasa aneh. Bergegas Pramana mendekati Ki Dayan, membantunya berdiri. Akan tetapi tubuh Ki Dayan seakan mematung.
Pramana heran. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan sosok dukun yang baru dikenalnya. Ki Dayan meringis kesakitan. Dadanya sesak. Sigap dia membaca mantra untuk memulihkan kondisinya. Ki Dayan duduk bersila, memejamkan matanya, mulutnya tak henti merapalkan mantra. Seketika angin berhembus kencang, membuat semua orang panik. Bayangan hitam datang mengelilingi tubuh Ki Dayan. Laki-laki berpakaian serba hitam itu tersenyum ketika dirinya merasa jauh lebih baik. Ki Dayan berdiri dibantu oleh Pramana. Ia tak berani menatap Sadayu. Ki Dayan berjalan mendekati Pratiwi. Sebaiknya kita segera mencari Panji sebelum semuanya terlambat, Dewi. Masalah Elang terserah kedua orang tuanya saja. Iya, Ki, sahut Pratiwi. Ki Dayan, Pratiwi, dan beberapa warga meninggalkan pelataran rumah Sadayu. Namun langkah kaki mereka terhenti mendengar suara Pramana yang ingin ikut mencari putranya. Sementara Sadayu dan Dirga menolak ikut serta dengan Pramana, Ki Dayan, Pratiwi, dan beberapa warga. Mereka ingin mencari sendiri Elang tanpa membawa perkakas dapur, hanya membawa obor di tangan. Para pencari Panji dan Elang mulai memukul perkakas dapur sembari berteriak memanggil nama dua bocah yang hilang. Mereka menyusuri jalan yang di kanan dan kiri terdapat perkebunan tembakau. Sementara Sadayu dan Dirga menuju arah persawahan. Semua sibuk mencari, tetapi hingga hampir 1 jam, Panji dan Elang belum juga ditemukan. Apa Ki Dayan tidak tahu di mana Wewe Gombel itu menyembunyikan Panji dan Elang? Aku capek. Sudah 1 jam kita mencari, tapi tidak membuahkan hasil, keluh Pramana. Ki Dayan menghentikan langkah, mengatur emosi agar tidak membuncah, lalu berbalik menatap Pramana. Sebentar lagi kita akan menemukan Panji dan Elang. Berdoalah. Dari tadi juga Ki Dayan bilang begitu. Tapi Panji dan Elang belum ditemukan. Jangan-jangan Ki Dayan tidak sakti dan tidak tahu apa-apa, celetuk Pratiwi. Ia jadi meragukan kemampuan dukun di hadapannya. Lancang kamu, Pratiwi, desis Ki Dayan sembari menatap tajam Pratiwi yang kini ketakutan. Pratiwi tiba-tiba terjerembab di tanah, lalu seolah-olah ada yang menyeret kakinya. Ia berteriak minta tolong. Bergegas Pramana dan beberapa warga mengejar Pratiwi. Sementara Ki Dayan tersenyum puas melihat orang yang sudah menghinanya mendapat hukuman. "Hentikan Ki Dayan!" teriak Pramana. "Suruh dia minta maaf," ucap Ki Dayan lantang. Semua orang terkejut melihat Ki Dayan berjalan cepat menghampiri mereka yang mengejar Pratiwi. "Ampun Ki, maafkan ucapanku." Ki Dayan tersenyum sinis mendengar permintaan maaf Pratiwi. Ia menghentikan mantranya. Seketika pergerakan Pratiwi terhenti. Perempuan berusia 35 tahun ini meringis kesakitan di sekujur tubuhnya. Pramana membantu Pratiwi berdiri. Ki Dayan memejamkan mata, merapalkan mantra, dan ia tersenyum setelah mengetahui keberadaan Elang. "Saya sudah tahu di mana Elang berada, tetapi sudah sangat sulit menjangkaunya." "Maksudnya gimana Ki Dayan? Apa Ki Dayan tidak bisa menyelamatkan putraku?" tanya Pramana sedikit kesal. Ia mengumpat dalam hati. Kenapa tidak dari tadi mengetahui keberadaan Elang? "Saat ini, Wewe Gombel menyembunyikan Elang di tempat yang sulit saya jangkau. Tapi saya akan berusaha menyelamatkannya. Saya akan minta bantuan teman." "Bagaimana dengan Panji, Ki?" "Wewe Gombel itu sudah menyerahkan Panji pada sosok pocong. Nyawa Panji dalam bahaya." Pratiwi syok mendengar penuturan Ki Dayan. Seketika air matanya mengalir, mengingat keberadaan putranya yang tak tahu rimbanya, apalagi nyawa Panji dalam bahaya.
Sementara Sadayu dan Dirga tak mengenal kata menyerah untuk mencari elang. Sepanjang perjalanan mereka berteriak, memanggil elang, dan tak lupa membaca doa meminta pertolongan Allah. Di mana elang, Gak? Kita sudah lama mencari, tetapi elang belum juga ditemukan. Dirga juga tidak tahu, Bu. Sebaiknya kita baca Al-Alim, Bu. Sadayu mengangguk. Sepanjang perjalanan Sadayu dan Dirga membaca salah satu Asmaul Husna, yakni Al-Alim, yang artinya Allah Maha Mengetahui. Langkah kaki Sadayu terhenti ketika mendengar suara cekikikan. Matanya menyapu ke segala penjuru. Sadayu penasaran siapa yang malam-malam begini tertawa. Ia terkejut melihat kuntilanak duduk di atas pohon sembari mengelus rambutnya. Astagfirullah, seru Sadayu ketika kuntilanak itu menyeringai lalu melayang mendekati Sadayu dan Dirga. Sontak Sadayu dan Dirga berlari ketakutan. Tawa kuntilanak menggema memecah keheningan malam. Napas Sadayu dan Dirga tersengal. Degup jantungnya berdetak lebih kencang. Sadayu tersadar, tidak seharusnya ia berlari. kita tidak boleh takut dengannya, Gak? Ibu benar. Kita harus membaca ayat kursi agar sosok perempuan itu menghilang, Bu. Sahut anak laki-laki berusia 13 tahun itu. Kuntilanak menyeringai melihat Sadayu dan Dirga bersiap menyerangnya dengan membaca ayat kursi. Ia tertawa ketika mendengar ayat kursi mulai dilafalkan. Kuntilanak itu menjulurkan rambutnya hingga melilit tubuh Dirga. Sadayu syok. Emosinya tersulut ketika melihat putranya kesakitan. Ia mencoba melepaskan lilitan rambut kuntilanak itu sembari membaca surat Anas. Seketika lilitan itu terurai lalu terlepas. Sigap Sadayu mengarahkan obornya seraya melafalkan La ilaha illallah untuk membakar rambut kuntilanak. Sosok perempuan berbaju putih itu menjerit kepanasan. Alhamdulillah, lirih Sadayu ketika melihat kuntilanak itu menghilang. Sadayu dan Dirga melanjutkan mencari elang. Tanpa sadar, mereka sudah berdiri di depan pemakaman umum. Dirga tidak mengerti kenapa ia dan ibunya bisa berada di kuburan. Kenapa kita bisa berada di depan pemakaman, Gak? Dirga merasa ada yang menuntun kita untuk ke sini, Bu. Jangan aneh-aneh kamu, Gak. Ibu takut. Dirga tidak mengindahkan ucapan ibunya. Ia mengarahkan obornya pada sebuah pohon yang terletak di dalam pemakaman. Dirga berjalan pelan, menelusuri jalan menuju pohon tersebut. Mau apa kamu masuk ke dalam, Gak? Sadayu mencengkeram lengan putranya. Perasaannya mulai tidak tenang. Ia takut jika ada makhluk gaib yang akan kembali menyakiti Dirga. Dirga seperti melihat panci, Bu. Tidak mungkin, Gak. Ayo kita keluar saja, Gak. Kita cari elang dan panci di tempat lain. Percaya sama Dirga, Bu. Sadayu pasrah. Ia menyeret langkah kakinya dengan enggan. Sadayu berjalan sembari memegang lengan putranya. Ia tidak ingin berjauhan dari Dirga. Setelah memasuki area kuburan lebih dalam, suara burung hantu mulai terdengar, membuat bulu kuduk Sadayu dan Dirga merinding. Dirga mengarahkan obornya tepat di pohon yang ia lihat. Dirga terkejut melihat sosok anak laki-laki tanpa kepala. Seketika tubuhnya gemetaran hingga obornya terjatuh. Bersamaan dengan itu, Sadayu terjerembab di tanah, seperti ada yang menarik pergelangan kakinya. Ah! Sadayu menjerit ketika kakinya ditarik, hingga membuat tubuhnya tertarik beberapa meter. Ibu! Dirga berteriak, lalu mengambil obor yang jatuh. Untungnya masih menyala. Ia lalu mengejar ibunya. Bu! Lirih Dirga ketika melihat pergerakan Sadayu terhenti. Tak ada erangan kesakitan dari mulut Sadayu. Akan tetapi, tubuh perempuan itu bergetar hebat. Matanya membulat sempurna, melihat sosok pocong di sampingnya. Dirga mundur ke belakang. Melihat ibunya
berbaring di tanah bersisian dengan sosok pocong. Ia shock melihat pocong tersebut sedang menyeringai. Wajah makhluk tak kasat mata itu hancur, bernanah, dan berdarah yang mengalir dari kedua matanya. Bergegas Dirga membantu ibunya berdiri, tetapi Sadayu merasakan tubuhnya kaku. Dirga tak putus asa. Ia membaca surat Al-Fatihah, lalu ditiupkan ke seluruh tubuh Sadayu. Seketika Sadayu menjerit, lalu mencoba berdiri. Sementara sosok pocong itu melotot, hingga kedua bola matanya menjuntai. Astagfirullahaladzim, ya Allah, berilah pertolonganmu. Sadayu dan Dirga mencoba melakukan perlawanan dengan membaca ayat kursi. Tetapi pocong itu tak ada takutnya sama sekali. Namun ibu dan anak itu tak gentar. Mereka tetap membaca ayat kursi. Tak lama kemudian, pocong itu berteriak kesakitan lalu menghilang. Baru saja Sadayu dan Dirga merasa lega karena sosok pocong itu menghilang. Kini giliran Dirga yang terseret. Sadayu berteriak histeris melihat putranya terseret. Ia tertatih-tatih mengejar Dirga. Gerakan tubuh Dirga terhenti ketika menabrak sebuah makam. Bocah 13 tahun itu terkejut melihat sosok anak laki-laki berbaring di atas kuburan. Dengan menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, Dirga mendekati anak laki-laki itu. Panji? Ucap Dirga bahagia ketika memeriksa nadinya masih berdenyut. Dirga tersenyum karena berhasil menemukan Panji. Namun senyum itu memudar dan alis Dirga bertaut melihat nama di nisan pada makam tersebut. Sebuah nama Panji Giandra bin Suryadi dan tanggal kematian. Kenapa nama di nisan ini sama dengan nama Panji dan nama ayahnya? Apa jangan-jangan ini sebuah petunjuk jika Panji dalam bahaya? Jika benar, berarti 3 hari lagi Panji akan meninggal. Aku tidak boleh berpikiran buruk, gumam Dirga. Air mata Dirga tiba-tiba mengalir ketika matanya kembali melihat tanggal kematian di nisan tersebut. Perasaannya mengatakan akan terjadi sesuatu yang buruk dengan Panji. Sadayu berlinangan air mata ketika melihat Dirga berhasil menemukan Panji. Ia bersyukur sekaligus sedih. Sedih karena elang belum ditemukan. Sadayu mendekati Panji yang tak sadarkan diri. Ia merinding ketika menyentuh tubuh Panji. Kenapa badan Panji dingin sekali, Kak? Tanya Sadayu sembari mengarahkan obornya. Ia terkejut melihat wajah Panji pucat dan badannya nampak lebam. Dirga juga tidak tahu, Bu. Lebih baik kita bawa Panji pulang ke rumahnya. Di sini sangat berbahaya. Iya, Nak. Tapi bagaimana dengan elang? Ibu takut terjadi sesuatu yang buruk dengan adikmu. Dirga menghela napas panjang. Dadanya seakan sesak memikirkan keberadaan adiknya yang tak tahu rimbanya. Dirga juga merasakan sesuatu yang buruk dengan elang. Namun ia tidak berani mengatakan hal tersebut kepada Sadayu. Dirga tidak ingin menambah beban pikiran ibunya, mengingat kejadian yang dialami Sadayu sebelum maghrib. Kejadian yang menurut Dirga sebuah petunjuk jika elang dalam bahaya. Kamu jangan diam saja, Kak. Ibu tahu kamu mengetahui sesuatu tentang adikmu, iya kan? Iya, Bu. Dirga ingin kita minta bantuan Ustadz Khalid untuk mencari keberadaan elang. Dirga tidak ingin kita berhubungan dengan dukun. Ibu sependapat denganmu, Nak. Ibu gak habis pikir dengan ayahmu. Sejak kapan ayahmu percaya dengan dukun? Dirga kecewa dengan ayah, Bu. Dirga seperti tidak mengenali ayah. Selama ini ayah selalu taat dalam menjalankan perintah Allah, mengajarkan akhlak kepada anak-anaknya. Tapi kenapa sekarang minta bantuan pada dukun? Seolah tidak percaya kekuatan Allah. Kita harus mendoakan ayah agar kembali ke jalan yang diridhoi Allah, ya, Nak. Dirga mengangguk. Sadayu menggendong Panji. Ketika mereka sudah berada di depan pintu pemakaman, rombongan Pratiwi dan beberapa warga datang. Pratiwi menangis histeris melihat Sadayu menggendong putranya.
Alhamdulillah, Panji sudah kalian temukan. Terima kasih Dayu, Dirga, ucap Pratiwi sembari mengambil Panji dalam gendongan Sadayu. Apa kalian sudah menemukan elang, Wi? Maaf Dayu, kami belum menemukan elang, saut Pratiwi menunduk. Sadayu celingukan mencari keberadaan suaminya, tetapi tidak menemukan Pramana di antara rombongan. Di mana Pramana? Mas Pram dan Kidayan menuju hutan untuk mencari elang, Dayu. Sadayu syok mendengar penuturan Pratiwi. Ia tidak mengerti kenapa Pramana begitu percaya dan menuruti permintaan Kidayan, orang yang baru dikenalnya. Sadayu takut Kidayan mempunyai niat yang tidak baik terhadap suaminya. Kenapa kalian membiarkan suamiku ikut bersama Kidayan? Hutan mana, Wi? Hutan yang ada di ujung desa, Dayu. Kami sudah mencoba membujuk mereka agar tidak ke sana. Tapi Kidayan mengatakan, jika elang dibawa Wewe Gombel ke hutan itu, kami kesini juga atas arahan Kidayan, Dayu. Penjelasan Pratiwi membuat hati Sadayu menjadi gamang, bagai buah simalakama. Satu sisi ia berharap jika ucapan Kidayan benar, jika elang memang ada di hutan tersebut. Namun di sisi lain, Sadayu takut jika Kidayan mempunyai niat tertentu. Sebaiknya kita menyusul ayah, Gak. Ibu takut terjadi sesuatu yang buruk dengan ayahmu. Iya, tapi kita tidak bisa pergi ke sana, Bu. Sangat berbahaya. Kita harus minta bantuan Ustadz Khalid. Kamu benar, Nak. Sebaiknya kita ke rumah Ustadz Khalid, Gak? Ustadz Khalid tidak ada di rumahnya. Beliau sedang ada kajian di desa sebelah. Sebaiknya kita semua pulang karena malam semakin larut. Besok pagi kita akan kembali mencari elang. Lagi pula keadaan Panji memprihatinkan. Dia harus segera mendapat penanganan medis. Bawa Panji ke klinik, Tiwi, ujar Kardiman selaku ketua RT. Sadayu kesal mendengar penuturan Kardiman. Ia berlalu begitu saja tanpa menanggapi ucapan ketua RT-nya. Sadayu kecewa, tidak ada yang mengerti perasaannya. Perasaan kehilangan anak yang begitu disayanginya. Sadayu berjalan dengan hati yang hancur. Air mata kekecewaan dan kesedihan mengalir membasahi pipi. Tunggu, Bu. Dirga ikut ibu, teriak Dirga. Belum juga Sadayu menjawab, tiba-tiba tubuhnya ambruk di lantai. Dirga menjerit melihat ibunya pingsan. Beberapa tetangga membawa Sadayu pulang. Sudah hampir 1 jam, Sadayu belum siuman. Dirga menggenggam tangan ibunya, mengusap kepala perempuan yang telah melahirkannya dengan lembut. Dirga menangis. Kejadian demi kejadian aneh hari ini telah membuat perasaannya tak menentu. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi pada keluargaku? Berilah petunjukmu ya Rob, lirih Dirga. Kamu jangan menangis, Gak. Salatlah, minta pertolongan Allah agar semuanya baik-baik saja, ujar Santi, adik Sadayu. Dirga mengangguk lalu berjalan menuju kamar mandi untuk mengambil wudhu. Setelah itu ia sholat, berdoa, menengadahkan tangannya, meminta petunjuk dan pertolongan Allah. Setelah selesai sholat, Dirga ingin kembali ke kamar ibunya. Tetapi langkah kakinya terhenti mendengar suara salam dan pintu rumahnya diketuk. Waalaikumsalam, jawab Dirga sembari membuka pintu. Seulas senyum terukir di bibirnya melihat kedatangan Ustadz Khalid. Silakan masuk, Ustadz. Iya, Gak. Apa ayahmu sudah pulang? Dirga menggeleng. Lebih baik kita duduk di teras saja, Gak. Saya tidak ingin jadi fitnah. Iya, Ustadz. Saya kesini karena istri saya bilang jika kamu dan ibumu ingin meminta bantuan mencarikan elang. Apa yang sebenarnya terjadi, Gak? Ceritakan pada saya.
Sepulang dari musola, Dirga melihat ibu pingsan di bawah kolong ranjang di kamar Elang. Di saat Dirga dan ayah bertanya apa yang terjadi, ibu mengatakan jika melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Elang bunuh diri. Dirga lalu menceritakan kejadian demi kejadian yang menimpa keluarganya hingga ibunya pingsan. Dirga juga menceritakan tentang Kidayan dan burung perkutut yang ditemukan ibunya. Kidayan? Burung perkutut? Ulang Ustadz Khalid. Iya Ustadz, apa Ustadz mengenal Kidayan? Ustadz Khalid manggut-manggut seraya mengelus jenggotnya. Laki-laki bersorban putih itu memejamkan mata sejenak. Tangan kanannya menggulir biji tasbih. Mulutnya seperti menggumamkan sesuatu. Kidayan seorang dukun ilmu hitam dari desa Antasari. Bagaimana ayahmu bisa mengenalnya? Di mana burung perkutut itu, Gak? Entahlah Ustadz, Dirga juga tidak tahu. Burung perkutut itu ada di dapur Ustadz. Silakan masuk jika ingin melihat burung itu. Jangan khawatir, di dalam ada Bik Santi yang menemani ibu. Ustadz Khalid tersenyum. Baiklah, saya penasaran dengan ucapan Kidayan tentang burung perkutut buntel mayit. Lagi, Ustadz Khalid tersenyum ketika melihat burung perkutut di dalam sangkar. Kidayan pendusta. Benar yang dikatakan ibumu, jika burung perkutut ini tidak terdapat jin yang bersemayam dalam tubuhnya. Berarti ini jenis burung perkutut biasa ya Ustadz? Burung ini memang jenis perkutut buntel mayit, tetapi tidak ada jin yang bersemayam dalam tubuhnya. Semua masalah yang terjadi bukan karena burung ini, tetapi... Belum juga Ustadz Khalid meneruskan ucapannya. Terdengar suara teriakan Santi dan benda jatuh. Dirga dan Ustadz Khalid berlari ke kamar Sadayu. Ibu! Teriak Dirga histeris, melihat tubuh ibunya kejang. Mulutnya menganga. Matanya melotot menatap langit-langit kamarnya. Sedangkan Santi sudah terjerembab di lantai. Astagfirullah, seru Ustadz Khalid. Dirga segera membantu Santi berdiri. Ketika Dirga ingin mendekati Sadayu, tubuhnya terjungkal ke belakang, seperti ada yang mendorongnya. Jangan dekati ibumu, Dirga. Di atas tubuh ibumu terdapat sosok pocong. Astagfirullah, tolong ibu Ustadz. Kita baca ayat kursi sama-sama agar sosok pocong itu menghilang. Iya Ustadz. Dirga dan Ustadz Khalid melafalkan ayat kursi. Tiba-tiba tubuh Sadayu semakin kejang, lalu kepalanya menoleh. Menatap Ustadz Khalid dan Dirga. Sadayu berteriak, lalu menggerakkan tangannya seolah menyerang lawannya. Ustadz Khalid dan Dirga terhuyung ke belakang, membentur dinding yang terbuat dari papan. Mereka meringis menahan sakit. Tetapi sigap kembali melakukan penyerangan dengan melanjutkan membaca ayat kursi. Cepat ambil segelas air, Santi, kata Ustadz Khalid. Santi tertatih keluar dari kamar menuju dapur. Sadayu tertawa. Tiba-tiba tubuhnya terangkat. Dirga semakin histeris melihat keadaan ibunya. Astagfirullah, la ilaha illallah, ucap Ustadz Khalid, seraya melempar tasbihnya ke tubuh Sadayu. Tubuh Sadayu kembali seperti semula, berbaring di ranjang. Akan tetapi teriakan kesakitan keluar dari mulutnya. Tubuhnya kembali kejang. Dirga menangis melihat kondisi ibunya. Istighfar, Bu. Lawan pocong itu, Bu. Jangan mau kalah dengannya. Ingat Allah, ingat Dirga, ingat Elang, Bu. Teriak Dirga dengan air mata mengalir deras membasahi pipinya. Ah! Sadayu berteriak.
Air matanya tiba-tiba mengalir. Santi datang membawa segelas air. Ustadz Khalid bergegas membaca ayat-ayat ruqyah pada segelas air tersebut. Lalu disiramkan ke tubuh Sadayu sembari mengucapkan Allahu Akbar. Gerakan tubuh Sadayu terhenti. Hanya teriakan kesakitan yang terdengar. Alhamdulillah, sosok pocong itu telah pergi. Tetapi ia pasti kembali lagi. Kenapa begitu, Ustadz? Kehadirannya karena diundang. Siapa yang mengundang pocong itu, Ustadz? Elang. Dirga menggeleng tak percaya dengan ucapan Ustadz Khalid. Bagi Dirga, mana mungkin anak berusia 8 tahun melakukan ritual untuk memanggil sosok pocong. Ucapan Ustadz Khalid membuat Dirga terpaku. Seakan tak percaya, mana mungkin adiknya bisa melakukan ritual untuk memanggil sosok pocong. Apa Ustadz yakin jika pocong itu elang yang memanggilnya? Dirga tidak percaya seorang bocah berusia 8 tahun bisa mengundang kehadiran sosok makhluk gaib. Ustadz Khalid tersenyum, lalu menepuk bahu Dirga pelan. Nanti saja. Saya jelaskan semuanya. Sekarang beri ibumu minum. Iya, Ustadz. Ustadz Khalid keluar dari kamar Sadayu. Ia menuju teras lalu kembali menggulir biji tasbih, berzikir, memejamkan matanya. Tiba-tiba hidung Ustadz Khalid mencium bau anyir darah dan bau busuk yang menyengat. Ia tahu jika sosok pocong itu kembali untuk melakukan penyerangan. Ustadz Khalid tetap tenang, walau di hadapannya sudah berdiri 3 sosok pocong dengan wajah hancur, penuh nanah dan belatung. Ustadz Khalid mengeluarkan sebotol serbuk, daun bidara yang sudah dibacakan ayat-ayat ruqyah dari saku celananya, lalu dilemparkan pada ketiga pocong tersebut. Namun pocong-pocong itu hanya sebentar merasakan kesakitan. Akan tetapi Ustadz Khalid tidak menyerah begitu saja. Ia terus melempar serbuk daun bidara, sembari berucap la ilaha illallah dengan lantang. Bersamaan dengan itu, sosok itu melakukan penyerangan hingga membuat Ustadz Khalid mengeluarkan darah dari mulutnya. Dirga datang mendengar suara keributan. Ia syok melihat Ustadz Khalid diserang 3 sosok pocong. Dirga mengambil sapu lidi di samping teras lalu dilemparkannya ke tubuh pocong-pocong tersebut. Tak lupa Dirga membaca surat Anas. Seketika jeritan kesakitan terdengar. Pocong-pocong itu berjalan, melompat hendak melakukan penyerangan terhadap Ustadz Khalid dan Dirga. Namun mereka sudah siap menyerang kembali sosok makhluk gaib itu dengan membaca ayat kursi. Seketika keluar darah dari kedua mata para sosok pocong hingga teriakan kesakitan. Teriakan itu lama-kelamaan senyap. Pocong-pocong itu telah menghilang. Apa Ustadz baik-baik saja? Dirga terlihat khawatir pada kondisi guru mengajinya. Ia duduk di samping Ustadz Khalid sembari menatap gurunya sendu. Jangan khawatir, Gak. Saya baik-baik saja. Dirga tersenyum lega, walau dalam hatinya merasa tidak tenang. Ia tahu jika Ustadz Khalid tidak ingin dirinya cemas. Dirga bangkit berlalu dari hadapan gurunya. Ia masuk ke dalam rumah, menuju dapur untuk mengambil segelas air. Terima kasih, Gak. Ucap Ustadz Khalid setelah meneguk segelas air yang disodorkan Dirga. Sebenarnya, apa yang terjadi, Ustadz? Kejadian demi kejadian di luar nalar hari ini telah kami lalui. Apa benar kehadiran pocong-pocong itu diundang elang? Lebih tepatnya, tidak sengaja elang mengundang pocong-pocong itu, Gak. Dirga mengernyit, menatap gurunya dengan wajah serius. Maksudnya gimana, Ustadz? Seseorang telah melakukan pesugihan dengan melakukan ritual untuk bersekutu dengan sosok pocong. Sosok pocong itu bersemayam pada sebuah benda.
Sebenarnya, ada dua media tempatnya bersemayam, yakni pada seekor burung perkutut dan satunya lagi tidak bisa saya terawang. Karena penglihatan saya terbatas, Di tidak mengetahui siapa yang melakukan ritual tersebut. Akan tetapi, penglihatan saya elang yang membaca mantra pada benda tersebut. Dirga tidak mengerti, Ustadz. Jadi benar, jika burung perkutut yang ibu temukan merupakan jenis burung perkutut buntel mayit, dan di dalam tubuh burung itu terdapat sosok jin. Benda apa itu, Ustadz? Elang mendapatkan benda itu dari mana, Ustadz? Angin bertiup kencang, menambah dinginnya malam. Suara jangkrik terdengar memecah keheningan malam yang semakin pekat. Ustadz Khalid menatap di sekitar. Ia belum menjawab. Ustadz Khalid memejamkan matanya. Ia tersenyum seakan mengetahui sesuatu. Saya tidak merasakan aura mistis dari burung perkutut itu. Entah karena ilmu kebatinan yang saya miliki tidak mumpuni. Namun saya melihat elang menemukan benda itu di dekat hutan. Benda tersebut dililit kain kafan. Itulah kenapa Sadayu mengalami kejadian aneh. Melihat elang menggorok lehernya sendiri. Sebenarnya itu tipu muslihat jin. Kejadian yang sebenarnya saat ini, leher elang dililit kain kafan berwarna hitam. Berarti benar dugaanku. Jika kejadian yang dialami ibu sebuah petunjuk, Ustadz. Bukankah kain kafan berwarna putih, Ustadz? Iya, Gak. Kejadian yang dialami ibumu sebuah petunjuk jika elang dalam bahaya. Benar, kain kafan yang biasanya digunakan berwarna putih. Tetapi jasad orang ini dimakamkan menggunakan kain kafan hitam. Ia adalah seorang dukun ilmu hitam yang meninggal secara tragis. Karena kehebatannya, membuat para dukun mencuri kain kafannya. Dirga sekarang mengerti, Ustadz. Jadi orang yang melakukan pesugihan itu mencuri kain kafan milik dukun sakti itu, iya kan? Jin Korin si dukun tidak tenang, jadi menuntut balas pada orang yang telah mencuri tali pocongnya. Pintar kamu, Dirga, ucap Ustadz Rahman, sahabat Ustadz Khalid. Dirga langsung menghampiri Ustadz Rahman, lalu mencium punggung tangannya dengan takzim. Orang yang melakukan pesugihan itu Pramana, ayahmu, Dirga. Ucapan Ustadz Rahman membuat tenggorokan Dirga tercekat. Ia berusaha mengontrol degup jantungnya yang berdetak tidak beraturan. Pertanda menahan emosi. Sementara Sadayu yang mendengar penuturan Ustadz Rahman terkejut. Tanpa terasa air matanya mengalir. Sigap Santi menahan tubuh kakaknya agar tidak jatuh karena tiba-tiba Sadayu lemas. Sadayu keluar dari kamarnya karena mendengar suara orang mengobrol di teras rumahnya. Ia dibantu Santi keluar kamar. Apa benar jika Mas Pram melakukan pesugihan, Ustadz Rahman? Iya, Dayu. Insya Allah, penglihatan saya tidak salah. Air mata kekecewaan Sadayu semakin mengalir. Ia tidak menyangka jika suaminya yang dikenalnya taat menjalankan perintah Allah telah memilih jalan yang sesat. Sadayu memegangi dadanya. Rasa sesak menyeruak hingga ia mengatur tempo pernafasan agar asupan udara tercukupi. Pesugihan apa yang sudah dilakukan suamiku, Ustadz? Tanya Sadayu sembari menatap Ustadz Rahman. Pesugihan buntel mayit, Dayu. Pramana melakukan itu agar cepat kaya. Buntel mayit? Apa jika melakukan ritual pesugihan harus ada tumbalnya, Ustadz? Buntel mayit, yang artinya pembungkus mayat.
sering dikaitkan dengan pamor pemilih atau pamor khusus. Buntel mayit juga sering dikaitkan dengan kesialan. Entah benar atau tidak, saya juga tidak mengetahui mitos yang berkembang jika memelihara burung perkutut buntel mayit bisa mengakibatkan kesialan bagi pemeliharanya. Oleh karena itu, saya diminta Ustadz Khalid untuk melihat langsung burung perkutut yang ditemukan Sadayu. Saya juga diminta untuk membantu menemukan elang. Siapapun yang melakukan pesugihan pasti ada tumbalnya. Apa tumbal yang diberikan Mas Pram pada dukun itu elang, Ustadz? Tanya Sadayu dengan berlinangan air mata. Rasanya ia tidak sanggup melontarkan pertanyaan itu. Sadayu berharap elang bukan orang yang dijadikan pramana tumbal. Ustadz Rahman menggeleng. Panji, putranya Suryadi. Sadayu dan Dirga syok mendengar jawaban Ustadz Rahman. Dirga semakin yakin jika nyawa Panji dalam bahaya. Ia juga takut mengingat nama dan tanggal kematian di nisan itu. Kenapa kamu melakukan hal serendah ini ya? Kenapa kamu memilih jalan pintas agar kita cepat kaya? Pantas saja usahamu berkembang pesat. Kamu juga dengan cepat naik jabatan. Pantas juga kamu memintaku untuk tidak berjualan sayur keliling lagi. Aku benar-benar kecewa denganmu, batin Sadayu. Pramana mempunyai usaha bengkel motor yang dikelola oleh temannya. Pramana juga bekerja di sebuah pabrik sepatu. Sadayu tidak menaruh curiga melihat kemajuan bengkel suaminya berkembang pesat. Bengkelnya selalu ramai hingga pundi-pundi uang terkumpul cukup fantastis dalam kurun waktu belum 1 bulan. Rupanya uang haram itu berasal dari pesugihan. Perubahan wajah Dirga diperhatikan Ustadz Rahman. Ia tahu jika bocah berusia 13 tahun itu sedang memikirkan sesuatu. Ada apa, Dirga? Dirga lalu menceritakan kejadian yang dialaminya di pemakaman dan tentang nama dan tanggal kematian di nisan. Kematian itu rahasia ilahi, Dirga. Hanya Allah yang tahu kapan hambanya akan meninggal. Apa yang kamu lihat itu hanya sebagai tipu muslihat agar kita lebih fokus ke Panji. Padahal nyawa elang juga dalam bahaya. Oleh karena itu, saya dan Khalid akan berbagi tugas. Berbagi tugas, Ustadz? Iya, Dirga. Saya dan kamu akan mencari elang. Dan Ustadz Khalid akan ke rumah Panji untuk menggagalkan tumbal itu. Aku ikut mencari elang, Ustadz, ujar Sadayu. Baiklah, saya juga membutuhkan ilmu kebatinanmu untuk melawan para jin dan wewe gombel yang menyembunyikan elang. Ilmu kebatinan? Aku tidak ada ilmu apapun, Ustadz. Ustadz Rahman tersenyum. Kamu ada kodam penjaga, Dayu. Oleh karena itu, Ki Dayan dan para pocong itu tidak bisa melukaimu. Sadayu terkejut jika dirinya ada kodam pelindung. Ia seakan tidak percaya akan pendengarannya. Bagi Sadayu, sosok pelindung selama hidupnya, yakni Allah SWT. Apa Ustadz tahu dukun yang bekerja sama dengan Mas Pram? Ki Dayan, dukun yang bersekutu dengan Pramana. Lagi, ucapan Ustadz Rahman membuat Sadayu terkejut. Ia mengepalkan tangan, pertanda amarahnya membuncah. Kurang ajar kamu, Ki Dayan. Rupanya kamu dalang di balik kejadian yang menimpa keluargaku. Benar dugaanku, jika kedatanganmu ada niat jahat. Tunggu pembalasanku, Ki Dayan. Aku akan membuatmu menyesal telah berurusan dengan seorang Sadayu. Batin Sadayu sembari menyeringai. Ustadz Rahman beristighfar ketika melihat raut wajah Sadayu terpancar amarah, hingga terlihat jelas sosok kodam dalam tubuh perempuan di hadapannya sedang marah.